Dan untuk mengetahui agenda Ridwan Kamil hari ini, kita bergabung dengan Kristo Suryo Kusumo dan juru kamera Fatan Jauhar langsung dari Terminal Depok, Jawa Barat. Ya, Kristo, bagaimana mekanisme kerja Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil selama berkantor di Depok? Ya, baik Anggita, bahwa dalam mekanisme kerja dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Kota Depok, bahwa Ridwan Kamil akan berkantor di Kota Depok selama sepekan 2 kali. Dan tidak hanya Kota Depok saja, bahwa nantinya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga akan meninjau kota penyangga Jakarta lainnya. Karena seperti kita ketahui bersama juga, Anggita, bahwa di Jawa Barat bukan hanya Kota Depok saja yang menjadi wilayah penyangga dari Kota DKI Jakarta, melainkan ada juga 2 kota lainnya, yaitu Kota Bekasi dan juga Kota Bogor. Dan juga kedatangan Ridwan Kamil untuk kemudian berkantor selama seminggu 2 kali di Kota Depok adalah untuk memaksimalkan koordinasi dalam pengawasan dan juga penanganan kasus COVID-19 di 3 kota tersebut. Dan juga kemarin dalam kunjungannya di Kota Depok, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga mengunjungi sejumlah rumah sakit. Ini berdasarkan informasi yang kami peroleh, ada 6 rumah sakit. Dan dalam kunjungan tersebut juga Ridwan Kamil juga menyerahkan sejumlah peralatan logistik untuk penanganan COVID di Kota Depok, seperti untuk alat rapid test antigen. Ini adalah barang-barang logistik yang diserahkan adalah alat rapid test antigen, lalu juga rapid test antibody, dan juga APD dan sejumlah alat kesehatan lainnya untuk membantu penanganan dan juga pencegahan dari COVID-19 di Kota Depok. Dan juga memang dalam kunjungan kerjanya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga berpesan kepada Satgas COVID-19 Kota Depok untuk memaksimalkan penanganan ataupun pencegahan dari penyakit COVID-19 ini sendiri juga harus tepat sasaran, yaitu kepada masyarakat, agar untuk mencegah penyebaran lebih lanjut di Kota Depok, juga untuk meminimalisir jumlah pasien yang ada di Kota Depok. Anggita. Baik, artinya Ridwan Kamil berkantor di Depok, terutama tujuan khususnya adalah untuk meningkatkan pencegahan dan juga penanggulangan kasus COVID-19 yang sudah ada di sana. Dan Kristo, apakah Anda sudah memiliki informasi terkait dengan update perkembangan kasus COVID-19 di Depok? Ya, baik Anggita, terkait dengan perkembangan terkini mengenai kasus COVID-19 di Kota Depok, saat ini sudah bersama dengan kami, yaitu Satgas COVID-19 dari Kota Depok, yaitu juru bicara Satgas 19 Kota Depok, yaitu dari Bapak Dadang Wihana. Selamat siang Pak Dadang Wihana. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Ya, Pak Dadang, ini mungkin bisa diinformasikan kepada kami mengenai penanganan terkini ataupun perkembangan terkini dari COVID-19 di Kota Depok saat ini sudah seperti apa, Pak Dadang? Baik, tentunya tadi untuk tren perkembangan kasus di Depok dan juga di Jabodetabek ini saat ini cukup tinggi, termasuk juga di Kota Depok. Dan saat ini memang zona risiko daerah untuk Kota Depok, Kota Bogor, dan Kabupaten Bekasi, wilayah Bodebek itu saat ini zona merah, demikian pula untuk seluruh Tangerang. Artinya secara kewilayahan Jabodetabek ini trennya cukup tinggi. Nah, saat ini penanganan kita di bidang pencegahan, kita mengoptimalisasi kembali Kampung Siaga COVID yang sudah terbentuk di 925 RW, lalu propaganda protokol kesehatan, terutama untuk personal lockdown, dan juga terkait dengan protokol kesehatan ketika kembali kerja. Karena saat ini trennya pada waktu minggu ke-29 kita ke belakang itu impor case lebih tinggi. Nah, saat ini bergerak kepada transmisi lokal di lingkungan keluarga. Maka propaganda protokol kesehatan di lingkungan keluarga itu kita sedang masifkan kembali. Itu di bidang pencegahan, dan termasuk juga dengan Gakum saat ini. Dan selanjutnya untuk bidang penanganan tentunya kita mengoptimalkan terus untuk kontak tracing, karena peningkatan kasus yang cukup tinggi, kita memerlukan kontak tracing yang demikian masif. Selanjutnya kita akan meningkatkan juga peningkatan daripada kemampuan swab PCR kita, kemampuan tes kita. Jadi kita ada laboratorium Labkesda yang saat ini baru setiap hari itu berkemampuan untuk 246, dan ini kita tingkatkan. Dan kebetulan alhamdulillah BNPB merespon akan meminjamkan alat untuk di 2 titik ya, di Labkesda dan juga di RSUD seperti itu. Dan selanjutnya kita juga meningkatkan jumlah tempat tidur, ya, tempat tidur isolasi di rumah sakit. Karena kapasitas ruangan saat ini sudah lebih dari 60%, hampir ke 80% saat ini. Dan alhamdulillah kemarin pemerintah pusat sudah mengintervensi, membantu terutama untuk rumah sakit rujukan nasional ya, RSUI sudah dibantu, dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh warga Depok. Karena jumlah yang isolasi mandiri saat ini di Kota Depok juga cukup tinggi ya, hampir 80% dari
dari jumlah kasus. Nah, untuk isolasi mandiri saat ini kami sedang melakukan pendekatan sedang berproses dengan Wisma Makara UI, dan kemarin juga sudah mendapatkan arahan-arahan lanjutan memang terkait dengan tempat khusus untuk isolasi mandiri. Iya. Iya, Pak Dadang, ini juga kemarin Pak Gubernur Ridwan Kamil juga berkunjung ke Kota Depok untuk berkantor, begitu Pak. Apakah ada arahan khusus dari Pak Ridwan Kamil mengenai mungkin penanganan di COVID Kota Depok hingga saat ini, dan mungkin juga ada pesan-pesan khusus ataupun tugas khusus begitu bagi Satgas COVID-19 Kota Depok sendiri dalam hal ini, Pak Dadang? Baik, terima kasih. Kehadiran Pak Gubernur di Depok dan juga di Bodebek tentunya ini adalah respon Pak Gubernur sebagai kepala daerah dan juga sebagai wakil pemerintah pusat yang sebelumnya memang sudah disuarakan oleh para kepala daerah juga seperti itu, dan beliau meresponnya. Karena ada satu hal memang yang keterbatasan kami di kabupaten kota adalah kemampuan koordinasi lintas kabupaten kota dan koordinasi lintas provinsi. Karena tadi Jabodetabek ini menjadi satu kesatuan di dalam harus menjadi satu kesatuan dalam penanganan COVID, dan kehadiran Pak Gubernur di Depok dan di Bodebek itu mudah-mudahan lebih mempercepat koordinasi itu. Sebagai contoh misalnya, kebijakan di Depok harus sejalan juga dengan kebijakan di Kabupaten Bogor dan di Kota Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Demikian pula dengan di Jakarta dan juga di Tangerang. Nah, ini mudah-mudahan kehadiran Pak Gubernur untuk memonitor sebetulnya setiap minggu informasinya direncanakan satu hari itu bisa mengoptimalkan koordinasi di lintas kabupaten kota seperti itu. Nah, kemarin juga mudah-mudahan karena di sini banyak juga tempat-tempat instansi vertikal untuk isolasi mandiri, karena kan tadi saya katakan jumlah isolasi mandiri kita cukup banyak, dan di sini banyak sekali gedung-gedung pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang di Bojongsari itu punya pemerintah pusat. Mudah-mudahan secara top down nanti itu bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan isolasi mandiri. Iya. Ya, baik Pak Dadang, terakhir dan mungkin singkat saja, hingga saat ini Satgas COVID-19 Kota Depok juga terus mensosialisasikan protokol 3M kepada masyarakat. Ya. Saat ini sosialisasinya sudah berjalan seperti apa, dan sudah respon dari masyarakat sendiri seperti apa, Pak? Ya, sebagaimana kemarin sekilas evaluasi dari Pak Gubernur sepanjang wilayah di Kota Depok, evaluasi beliau 80% itu sudah menggunakan masker dan lain-lain. Propaganda itu kita tadi melalui level kampung siaga COVID, dan juga penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP dan juga oleh Polres Depok. Tentunya saat ini di sini banyak perubahan. Pagi ini mulai lagi dengan metode yang lain. Setiap kecamatan kita punya tim WAS, tim pengawas yang dipimpin oleh kepala OPD, kepala dinas ataupun kepala badan, berkolaborasi dengan camat dan lurah seperti itu. Jadi mereka melakukan Zoom meeting di level RW yang didampingi oleh camat dan lurah untuk mensosialisasikan program-program itu. Iya. Baik, terima kasih Pak Dadang. Semoga dengan ini semua kita bisa mencegah juga untuk penyebaran COVID-19 dan menghindari munculnya klaster baru di Kota Depok. Terima kasih Pak Dadang atas waktunya. Salam sehat. Dan Anggita, demikian adalah perbincangan kami dengan juru bicara Satgas COVID-19 Kota Depok. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Kristo atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikianlah laporan dari Kristo Suryo Kusumo dan juru kamera Fatan Jauhar langsung dari kawasan Depok, Jawa Barat.